Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rohma dengan NPM D1A210015. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdul Malik dengan NPM D1A210018. Perkenalkan, nama saya Apri Rosadi dengan NPM D1A210010. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan ERP pada sistem informasi perpustakaan daerah Kabupaten Subang menggunakan framework ODO. Perpustakaan daerah adalah suatu lembaga atau tempat yang menyediakan koleksi buku dan materi bacaan lainnya untuk digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Perpustakaan daerah bertujuan untuk memfasilitasi akses penduduk setempat terhadap informasi, pengetahuan, dan sumber daya bacaan lainnya. Fungsi perpustakaan daerah adalah: pertama, menyediakan bahan pustaka; kedua, pendidikan dan pengembangan keterampilan; ketiga, pemberdayaan masyarakat; keempat, tempat belajar dan studi; kelima, pembangunan koleksi, pelayanan, teknologi informasi, kegiatan budaya dan komunitas. Penelitian ini tepatnya di Perpustakaan Daerah Subang. Bangunan ini berdiri pada tanggal 25 November 2008. Kemudian pada tahun 2016, perpustakaan ini bergabung dengan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Subang. Maksud dan tujuan pengimplementasian ODO pada perpustakaan ini dengan maksud dan tujuan manajemen perpustakaan ODO mengelola buku secara efisien, penerbitan buku, serta kebijakan pengembalian di perpustakaan. Framework ERP yang digunakan adalah framework ERP ODO, merupakan aplikasi open source berbasis web. Digunakan sebagai aplikasi sistem informasi untuk menyediakan permasalahan dalam pengelolaan transaksi bisnis. Aplikasi ODO sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan transaksi bisnis yang masih manual. Sistem ERP ini tidak hanya dapat digunakan jaringan intranet atau private saja, akan tetapi jaringannya sudah bisa terkoneksi internet sehingga memudahkan bagi user untuk melakukan penginputan data, pengolahan, dan pembuatan output yang berupa laporan dapat dilakukan secara online. Proses bisnis. Notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN adalah metode diagram alur yang memodelkan langkah-langkah proses bisnis yang direncanakan dari ujung ke ujung. Kunci dari manajemen proses bisnis, secara visual menggambarkan urutan rinci aktivitas bisnis dan arus informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Berikut adalah alur proses bisnis di dalam perpustakaan. Yang pertama itu proses peminjaman. Di dalam peminjaman ada dua, yaitu peminjam dan petugas. Yang pertama, anggota jika belum terdaftar harus mendaftarkan terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar, mencari buku, kemudian menyerahkan buku. Kemudian petugas menginput data peminjaman dengan ID anggota. Kemudian petugas menyerahkan kembali kepada peminjam. Yang kedua, proses pengembalian. Anggota membawa buku, menyerahkan buku dan ID anggota. Petugas mengecek keterlambatan pengembalian, jika ada berarti denda, jika tidak selesai. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Aktor pertama itu anggota. Di anggota ada pengembalian, peminjaman, pendaftaran, dan pencarian buku. Aktor kedua petugas. Di petugas ada pengembalian, peminjaman, pendaftaran anggota, pengelolaan data anggota, dan pengelolaan data buku. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram peminjaman buku. Anggota mencari buku, kemudian menyerahkan kartu anggota, kemudian petugas akan periksa ID anggota. Jika
belum terdaftar, anggota harus mendaftar terlebih dahulu. Jika terdaftar, petugas akan menyimpan ID anggota. Kemudian anggota menerima buku dan kartu anggota. Activity diagram pengembalian buku. Anggota menyerahkan kartu anggota. Petugas memeriksa data peminjaman berdasarkan kartu anggota. Petugas mencatat pengembalian. Petugas memeriksa keterlambatan pengembalian. Jika ada, maka petugas akan menghitung biaya denda dan akan dikembalikan kepada anggota. Anggota maka akan menerima tagihan denda. Jika tidak ada denda, maka anggota akan menerima kembali kartu anggota tersebut. Selanjutnya adalah modul. Modul yang digunakan adalah modul inventory dan modul invoicing. Inventory membantu kegiatan transaksi seperti mengelola dan mengontrol ketersediaan atau stok barang dalam suatu perusahaan. Fungsinya mencakup pencatatan barang, memantau persediaan, manajemen pemesanan, pemantauan pergerakan barang, optimisasi persediaan, pelaporan dan analisis, serta integrasi terhadap sistem lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup, mencegah kelebihan atau kekurangan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada invoicing, digunakan untuk mengajukan tagihan dan tanda terima pembayaran atau sistem pengelolaan tagihan dan pembayaran dalam bisnisnya. Prosesnya melibatkan pembuat tagihan dan penerimaan, pengecekan, persetujuan, dan akhirnya pembayaran. Setiap transaksi direkam untuk pelacakan dan audit. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, mempercepat siklus keuangan, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap arus kas dan kinerja keuangan. Kemudian kita masuk ke implementasi Odoo-nya. Di sini ada book, fitur book. Ini buat buku ya. Ini ada data buku yang sudah diinputkan. Kita bisa menambahkan buku. Nah, ini ada nama bukunya apa. Terus ini dicentang untuk mengetahui bahwa ini itu buku. Di sini ada book details dan awards. Book detail untuk mengetahui informasinya, history untuk mengetahui kapan dipinjamnya. Ini book, ini kita ngisi aja, authornya bisa nambah di bawah tadi. Di sini bisa menginputkan berapa halamannya. Ini ISBN bisa diinputkan apa ISBN-nya. Terus ini bisa ditambah dari publishernya. Ini copyright owner. Ini informasi lainnya seperti kategori dan lainnya. Ini link buat link bukunya. Nah, di sini kita masuk ke awards, tapi kita lewat aja. Kita langsung masuk ke import books. Nah, ini kita bisa masukin ISBN yang ada. Kita cari dulu ISBN yang adanya, seperti ISBN yang ada di internet. Ini kita masukin aja nomor ISBN-nya. Saya pastikan dulu. Nah, ini kita bisa get book details untuk mengetahui detailsnya. Nah, ada data bukunya, dapat. Nah, kita bisa create buku di sini. Ini ada deskripsinya, tinggal create. Buku akan masuk ke books, ke tabel yang books tadi. Kita lihat di books. Nah, ini buku yang baru tadi, yang baru diimport. Nah, ISBN-nya dan ininya ada semua. Lalu kita masuk ke author kan, mungkin ya, author ke books terus author. Nah, ini buat author, buat pengarang bukunya. Ini seperti contoh ini bisa diedit, namanya siapa,
bahasa yang digunakan apa, jenis kelamin, terus ada itu. Nah ini awal kita lewat aja penghargaan yang dia punya. Nah ini dia memiliki buku, dua judul buku yang dia tulis. Nah ini Harry Potter sama Harry Potter part 1 dan part 2 dan lainnya. Terus di sini ada publisher. Nah di sini publisher buat tim publikasi ya. Nah publikasi di sini ada ini bisa diedit. Nah publikasinya siapa, negaranya apa, dan websitenya apa. Nah ini ada, dia memiliki 2 buku yang dipublikasikan oleh dia, dan ada 4 author yang pernah dipublikasikan oleh publikasi ini. Ini 2 bukunya contohnya ini buku yang dipublikasikan oleh DC Books. Terus ini ada 4 author yang dipublikasikannya ini. Author ini dipublikasikannya oleh ini, pernah dipublikasikan oleh DC Books ini. Terus kemudian kita masuk ke members. Nah di sini ada beberapa members. Di sini ada yang merah, ada yang hijau ya. Yang merah ini belum di-block. Ini bisa di-unblock. Nanti si ininya bisa dipakai lagi membernya. Nah ini tanda merah ini artinya di-block. Ini bisa di-block dan datanya bakal berubah jadi hijau. Lalu kemudian ini bisa di-block lagi, nanti merah lagi. Nah di sini ada di baris member. Nah ini ada detail lainnya, history peminjaman. Nah ini history peminjaman, apa yang dipinjam. Ini detail-detailnya saya isi asal. Nah ini sedang dipinjam satu buku. Nah ini buku ini sedang dipinjam. Lalu ini gak usah aja, kita lanjut ke member lagi. Nah ini ada member yang telat, member yang expired, belum diperbarui lagi. Ini akan masuk ke member late. Nah ini di member late ini ada Ami. Di sini ada isu book. Nah ini ada transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Ini yang merah ini yang nggak telat, yang udah dikembalikan dan belum telat, yang nggak telat intinya. Nah di sini bisa diedit. Ini nama bukunya. Dan sini ada extra detail. Ini buku kapan dipinjamnya, ini batas peminjamannya, ini batas, ini yang dikembalikannya, waktu yang dikembalikannya. Nih dan lain sebagainya. Ini notes. Nah ini bisa kembali lagi ke isu box. Kita bisa create. Nah ini buku apa yang mau dipinjam misalnya. Buku ini Harry Potter. Nah ini pernah 13 kali dipinjam. Nah ini siapa yang minjamnya. Nah membership has been expired, ini nggak bisa dipinjam seharusnya. Nah ini member ID nya kita bisa di save, tapi nah yang nggak expire membershipnya, kita bisa klik ini dulu. Nah masuk ke isu, kan tadi masih di draft, kita masuk. Nah ini ada tombol pengembalian, ini bisa dikembaliin.
terus ini bisa diperpanjang. Nah ini bisa dikembaliin. Nah udah dikembaliin, jadi tambah ini masuk lagi gitu. Nah ada lagi nih nambah satu notebook. Nah ini buku yang dipinjam kapan, tanggalnya, ini tanggal yang harus dikembalikan. Ini masih dipinjam, ini udah telat waktunya harusnya, jadi ada denda. Terus ini expire, ini issue, jadi yang expire akan dikenakan denda nantinya. Selanjutnya kita masuk. Nah ini error dikarenakan kayak dulu aja. Nah ini denda yang disediain, yang dia dapat karena telat. Nah ini invoice due, buat invoice ya, buat laporan. Terus ini ada namanya siapa dan lain sebagainya. Nah ini pembayarannya bisa, yang ini udah dibayar. Nah udah dikembaliin. Terus di sini ada report ya di atas. Ini kita bisa buat laporan dari sini, misalnya laporan siapa, laporan isubook atau member. Nah ini bisa dibikin dari tanggal berapa sampai kapan, tanggal berapa, bisa lewat nama dan lain sebagainya. Nah ini bisa print lewat PDF dan Excel. Contoh, ini cancel dulu. Kita ini bisa member juga, bisa di report buat membuat laporan ya. Members. Terus kita bisa di print PDF-nya, bisa kita buat ya, tapi kita cobanya yang nanti aja, yang satu lagi. Nah ini book report, kita buat laporan buku aja. Kita klik yang ini buat print PDF ya. Ini bisa dibuka. Nah ini buku-buku apa saja bisa kita lihat. Ini buku ini dan buku yang lainnya. Udah, terus mungkin cukup sekian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.